lagi goreng telur bentar. Ih, glowing banget sekarang live di sini. Bohong semuanya. Ntar ya, saya mau nge-live bagi tahu kalau di sini tuh bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Kapan ambil kucing ke rumah? Oh iya. Kalau jalur puncak minggu turun nggak ya? Nunggu rumah gua beres aja. Agak kecil kan suaranya? Masa iya sih? Iya, kurang deh. Nge-live bareng Bucet. Ini saya bakal nge-live sama Bebe. Karena ini temanya pas banget untuk perempuan nih. Karena jarang ada yang laki sama tema begini mah jarang ada nih. Bucet ini sibuk menimba ilmu siap. Suaranya kecil banget tuh bang ya? Agak kayak ketutup gitu loh, kayak ketutup. Oh iya benar-benar aku pakai ini. Nah kalau kayak gini jelas ya. Lumayan lebih better. Kamu kan ke atas. Nasinya gini. Belum nyampe harusnya. Baru ya. Kamu saya mau nanya dong. Enak nge-live sendiri apa nge-live berdua? Saya mau berdua aja Bebes. Berdua Bebes tolong lah Bebes. Tolong Aku lah. udah nyobain masih sendiri, kamu enggak kalau Oke. Berdua lah. tuh aku nggak ada ininya nih. Ambil tempat tutup aku dan tutup kursi itu tuh. Iya. Oh, lihat ada. Linknya di itu di IGS saya, silakan di swipe up langsung, bukan langsung di swipe, ditekan aja. Itu ada langsung kita kajian di situ. Kalau di sini bakal saya matiin nih. Sini mah nggak ada ininya. Gimana bang nyari backsound? Itu di bawah ada gambar icon musik. Terus apa? Dari cari bicara nih, nggak ada yang jelas nih. Klik. Apa ya? Tau gak sih tema malam ini tuh emang yang sering kita lakuin setiap hari? Makanya kalau kita nelpon sering begitu tuh. Iya, betul. Telepon, kita tuh nggak ada telepon yang bermanfaat. Ujung-ujungnya nambah dosa. Wih, gokil nggak tuh? Aku tahu lagu ini dari Banyak yang request It's Only Me. Oh, kalian mesti dengar lagu ini aja lah. Terus gimana mencetnya nih? Karena aku udah mencet. Terus kok nggak mau jalan ya? Sebenarnya, Sasa. Kok nggak mau? Apaan nih? Klik aja, tadi udah muter tuh. Collab. Oh, kayaknya karena ini ya, karena nggak premium deh. Iya nggak sih? Wah. Maksudnya itu terlalu ini ribet. Situ teman-teman saya bakal nge-live berdua dengan ini. Dengan aku. Iya. Karena saya nggak mau. Kamu ini sudah bosan sendiri. Karena saya sudah bosan sendiri dan malas berdua sama Ucen. Karena Ucen malas. Ucen nggak jelas. Oh iya. Punya jokes tapi nggak ngerti. Tinggal di klik aja punya saya, bisa langsung join di situ. Aku mau pilih ini. Iya, mau pilih. Kamu kapan duduknya? Kamu duduk sini aja. Oh ya teman-teman, saya tunggu di itu
Jok. di aplikasi Jok. Setelah itu Dari sini apa? malu. Kenapa kamu ngomong? Nggak mau, pokoknya gitu ya. Saya tunggu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu linknya, silakan di klik. Bye bye. Oke. Kita tuh Aku mau ngontak sih. aku mau curhat dong, aku capek satu hari. Sini aja deh. Berapa jam ini? Berapa jam? Cuman berapa jam? Cukup banyak masuk. Aku nggak masuk. Aku udah pakai cadar. Nggak apa ya? Yang biar saya biasanya kalau saya ngisi webinar atau saya ngisi apa segala macam sendiri dan sendiri. Kali ini saya bosan sendiri. Malam minggu gini amat tuh. Oh iya, malam minggu ya. Malam minggu produktif nih. Malam minggu produktif nih. Gak mau ngiri, aku nganan aja. Kamu nganan aja deh. Kalau nganan siapa kenanya, Beb? Gimana apa? Kalau nganan berarti kamu dong. Apa sih? Gak ngerti aku. Lain seragam nyusul tahun depan, insya Allah, amin. Bang Bin mana? Udah keluar. Oh, masih ada ya? Gak apa-apa, Bang. Di mute ya? Bukan. Bang Diki namanya. Susah panggilan nama bapak. Husain kemana? Kenapa nggak ikut? Karena saya mager bareng Husain, karena Husain itu susah ya. Kalau bakal tema yang kita bakal bahas itu kan iri dan dengki. Ya gimana saya mau nge-live bareng dia, sedangkan tema yang bakal kita angkat adalah dia gitu ya. Makanya kali ini saya mau sekalian Pak Anes dan juga Pak Anes ini panas sama Husain. Iri dan dengki gitu. Ini apa jam berapa? Jam berapa? Sejam. Jam ya, boleh 10 menit. Banyak teks ditambah lagi yang nonton kayak gini. Banyak tugas ditambah lagi nonton yang kayak gini. Apa malam minggu tuh mestinya istirahat. Banting HP nih. Entahlah banting HP, entah blender, entahlah. Kita loh gak ngapain. Istrinya lagi ngambil ijazah, iya dia ngambil sadat, insya Allah tuh. Bismillah, tahun depan nyusul nikah, amin. Ini kita nyantai ya sebelum masuk ke tema skincare rutinnya, Kak. Saya itu bukan skincare, karena filter. Halo. Jadi Everybody. ya udah gara-gara filter. Kenapa? Aku tanya ke Ini Ais, tuh oh iya, apa? kalau skincare dia banyak gitu. Iya, sekarang aku banyak ganti-ganti gitu. Insya Allah. Cara join di Jokes gimana, Kak? Itu ada linknya di ini ya, di story aku sama story Mbak. Itu. Oh gitu. Atas pengguna. Di Jokes bisa pakai filter, bisa pakai lagu kan seru di Cuman sini. pakai filter ya. Atas. Bang Diki nggak apa-apa ya agak diam sedikit karena saya kalau ada teman konten itu apa, guys? gampang tiktoknya. Nggak apa-apa Malam minggu kok ngene banget. Dia lagi masak telur, jadi nggak apa-apa sambil kalau misalkan emosi HP-nya dipanasin juga nggak. Oke. Bang Diki. Ya Allah, jadi teman-teman ya, kalau kita kenapa kok malam minggu itu bagusnya adalah ikut kajian daripada antum pergi ke puncak, daripada antum pergi ke pinggir-pinggir pantai, daripada antum pergi ke mana itu, ke gua-gua atau ke mana segala macam. Ini kan identik dengan permasalahan duniawi ya. Takutnya kita terjerumus ke sana. Btw di Mesir ada malam minggu nggak orang-orang pemuda-pemudi? Kayaknya nggak ada malam minggu di Tadi nama apa ya? Kalau di Mesir itu setiap malam Enggak, rame. iya. Justru kalau di Mesir itu malamnya mereka hidup, kalau siang baru mereka pada tidur. Kok gitu? Apa Panas yang tidur? gitu.
Ya udah kebiasaannya kayak gitu ya. Iya, panas kayak di Madura. Tuh, mari kita bahas tentang pergibahan. Madura ntar guys nggak kelihatan memang sengaja saya. Enggak, aku emang minus matanya, jadi aku harus deket banget gitu. Kalau aku bagikan ke SG, bebas sih. SG. Pasti kalau ada hujan dia panas. Iya, enggak lah. Saya kan temenan sama hujan. Excited banget nih, excited itu apa? Kamu tuh beribu kali loh nanya excited tuh apaan? Nggak tahu gitu, excited itu naon. Tanya Bang Diki. Bang Diki pinter Inggris kan? Dia bisa pinter Cina. Kalau di Mesir bisa ngisi kajian lagi. Excited itu seru. Enggak excited itu. Kalau di Mesir ya mungkin saya bakal bagi waktunya agak sedikit karena saya fokus ngambil ijazah ngambil sanad di sana. Ceritain tentang Nabi dong, atau ikut kajian saya di setiap Sabtu itu kajian saya tentang sirah itu. Iya, soalnya itu Bang Agam ngisi kajian itu sama anak-anak SMP, SMA, jadi mereka tuh harus diisi dengan cerita. Kalau enggak tuh ngantuk. Kalau enggak mereka pada tidur. Ya, ijazah gimana tan nggak mudeng ijazah. Maksudnya itu sanad. Jadi kayak sanad Al-Quran, sanad hadis itu segala macam. Tapi kalau kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Salim masagiru alal kabir. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapan live video? Malam Senin. Ya ulang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di app sebelah, saya biasanya nanya dulu nih, ini dari teman-teman yang sudah hadir dari mana saja. Biasanya tuh dari, kalau yang di itu dari Medan, dari Rangkas Bitung, wah ini dari Bengkulu, ya Allah ini, dari Pontianak, dari Palembang, Banyuwangi, ini. Gak ada dari ini Pak, London. Biar kita satu kampung gitu. Apaan sih? Dia padahal bagus accent British. Accent British itu. Kamu kalau di sini baru ngakuin sih? Karena kamu susah. Susahnya kalau saya nanya tempat itu pasti ada yang bilang dari Saturnus, dari Uranus kan kesel ya kita dari Sagittarius. Ini planet mana Sagittarius? Dari Depok Pride gitu. Cikampek. Lombok enggak ada yang dari Bogor, nggak ada yang dari Bogor apa gitu? Iya, nggak ada yang dari Puncak, Megamendung gitu. Megamendung. Dari tadi ya apa? Bogor, ada yang dari Bogor. Dari Malaysia, dari Mataku. Betul, dari Mataku. Kayaknya ustazah sini loh. Dari BJM mana? BDM update-nya. Banjarmasin, Cirebon, Samarinda nih. Udah kamu terlalu lama nanya ke orang. Dari hatimu, andain rap siapa namanya nih? Hawa. Kamu hati-hati. Kamu kira gini kelihatan aja. Ini hati-hati, saya kena marah kalau tau kayak gini. Hawa, jaga ketikan kamu. Setelah ini saya takut kena marah. Hawa, kamu jaga ketikan kamu ya nak. Bahaya kamu. Jangan sembarangan. Saya yang dalam keadaan tidur di luar. Tidur di kamar Faruk. Kalau nggak ada Kak Aisyah, kalau nggak ada Aisyah nggak boleh juga apaan? Kalau ada Aisyah nggak ada Kak Aisyah sama aja kan bebek. Tetap nggak boleh ngomong di hatimu gitu. Meskipun ada kamu, meskipun nggak ada kamu, ya. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Tapi teman-teman semuanya, kadang-kadang kalau kita ibaratkan dengan malam ini, kita nggak bosan-bosan ya. Kalau kita ibaratkan malam, warna malam itu warna apa sih? Oh, warna malam itu warnanya apa? Biru. Warnanya hitam
warnanya gelap gitu, hitam. Tapi ya di balik gelap, di balik hitam pasti Allah menyediakan di situ bintang-bintang, betul kan? Ternyata kalau kita paham, Ini tuh pada nggak bisa tuh, pada nggak bisa download jokes. ternyata kalau kita paham di balik hitam-hitam kita di malam minggu ini ya, kalau malam minggu kan identik dengan kemaksiatan, anak muda kemana-mana gitu. Nah tapi meskipun di banyaknya gelap-gelap ya, tapi ada sinar-sinar bintang gitu. Nah sinar-sinar bintang itu kayak orang yang 354 orang ini. Jadi kayak nyantai gitu, bukan nyantai, dipilih sama Allah ini nih yang bakal menyinari gelapnya malam. Amin amin Allahumma amin gitu. Apalagi kalau kita paham, daripada kita ngambil langkah untuk maksiat gitu ya, daripada kita ngambil ngedate berdua sama orang yang sebenarnya belum tentu jadi jodoh kita gitu ya, capek jagain jodoh orang. Akhirnya setelah itu apa? Kalau kita paham, kalau kita ikut kajian seperti ini, nama kita itu disebut-sebut gitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala oleh para malaikat gitu. Orang mah kalau malam minggu ini nih si fulan nih ngapain nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia maksiat, kata malaikat, catat gitu. Dicatat. Akhirnya apa lagi? Setelah itu yang ada yang pergi ke malam pergi ke diskotik, naudzubillah gitu. Akhirnya dicatat di situ, ngapain? Dia pergi ke diskotik. Ya, tapi beda ceritanya kalau kita itu ikut di kajian-kajian ilmu gini. Kalau kita ikut di kajian ilmu kayak gini, nama kita tuh disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agam bin Fulan, bukan Fulan bin Fulan, kemudian Aisyah bin Fulan gitu. Nama kita tuh binti Fulana gitu. Namanya tuh disebut gitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nama-nama yang kita tuh, kita pride gitu disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Intan Budiarti gitu kan disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak daripada dia main ngedate malam minggu, enak dia ikut kayak gini nih, gitu. Jadi ya pokoknya kita seneng ya disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita itu dimension lah, kalau bahasa gampang kita mah dimension di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu tuh, siapa nama akunnya, Agam Fahrul 04. Jadi maksudnya untuk yang belum follow gitu, paham lah. Kalau nggak Aisyah Fiar, seperti Fiar kan? Biar itu skip adalah kamu ini dari tema. Ya gitu. Ya intinya saya mau promosi IG udah gitu aja. enggak. Ya udah kayak gitu ya, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa, follower dikit, yang penting udah centang biru. Itu mah kalau kata abang-abang sebelah saya ini nih. Tapi nggak apa-apa meskipun nggak apa-apa ya, belum centang biru, yang penting udah hampir 1 juta. Minum bang Niki ya, jangan lupa usada Allah. Bismillah. Terus saya mau nanya dong, Bang Diki pernah nggak kalau lagi berangkat Jumatan kan gitu seger gitu? Oh ya, by the way, kemarin Jumatan nggak Bang Diki? Kemarin Hah? Skip sekali. Kau punya urusan pribadi itu. Enggak, itu tuh memang harus kita ingatkan yang begini. Pernah nggak sih Bang Diki kan gitu lagi kan kita mandi gitu kan, setelah itu dia naik motor kan nggak ada rasa ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ya mulai khutbah assalamualaikum, tapi tiba-tiba langsung ngantuk. Pernah nggak kayak gitu Bang Diki? Alhamdulillah enggak sih, karena datangnya udah agak mulai mau sholat. Oh, karena datangnya orang udah sholat. Beragam itu mah. Kan dibodohin kan. Udah lah, Beb, kamu gak usah ikut aja. Enggak bercanda guys. Intinya kalau kita wajar lah ngerasakan yang namanya kenikmatan karena kita lagi di taman-taman ilmu gitu. Ya kalau kita lagi di taman-taman mah pasti bawaannya ngantuk gitu ya. Nggak ada masalah bawaannya gampang tidur, nggak ada hutang cepet tidur, nggak ada pasangan susah tidur ya abang sebelah saya. Tapi kalau ada pasangan juga susah tidur ternyata. Lebih susah ya nggak punya pasangan gitu, maaf. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba kita masuk ke tema. Oh, di sini ada gift juga ya? Ada bisa jadi buat beli apa? Alphard. Sombong sama orang sombong. Kemarin berarti lu lihat
lihat story gue kan Gam? Iya. Gimana? Panas gak? Juga. Iya, aku kok kan nggak jadilah. Tadinya aku mau bahas di TikTok. Yang ada komen, lihatlah anak-anak yang pakai duit modal bapak orang tuanya. Dia nggak tahu kan. Dia bahaya bisa mengatakan kayak gitu kepada orang yang pajaknya 1 bulan 1,5 M. Dia bahaya ngomong kayak gitu. Enggak, judul kita malam ini apa? Judulnya apa? Jadi judul kita itu gibah. Nah, makanya kok kenapa saya nggak mau dengan Usain? Karena di sini kan orang yang gibah itu pasti identik dengan yang namanya rasa iri dan dengki gitu. Wajar orang itu kayak gitu karena memang mereka itu mengawali kedengkian mereka, mengawali penggibahan mereka itu gara-gara rasa dengki gitu. Wajar gitu. Makanya saya coba. Nah, ini temanya gibah, tapi dia gibahin mesin. Nah, kan? Oh, iya. Nah, kan? Maksudnya saya kenapa saya nggak mau nge-like bareng Husen gitu maksudnya. Ya, karena ini judulnya gibah, karena dia ingin menggibah Husen. Nah, karena memang perempuan yang paling identik dengan ini. Antum pernah nggak ya, teman-teman semua yang nonton, kalau pernah disuruh pergi beli sayur di pasar gitu, ibu-ibu itu kalau udah nongkrong gitu ngobrolnya apa? Bukan sayur Pak, tapi yang di ibu-ibu nongkrong terus mereka ngobrol itu ya ngobrol apa? Gosipnya itu entah sampai ke artis-artis mana, artis barat, artis segala macam gitu. Kemudian kalau suara ibu-ibu tuh gibah semakin pelan, semakin bisik-bisik, berarti itu tandanya apinya itu sedang menggelora gitu. Jadi maksudnya itu ternyata ya identik banget dengan pokoknya makin pelan nadanya gitu. Jadi semakin syahdu gitu, semakin faedas ya intinya gitu. Saya tahunya gara-gara saya pernah disuruh ibu saya beli sayur gitu. Ini susah gitu ya ternyata. Bukan paham banget karena saya nggak sengaja tahu gitu intinya gitu. Nah, kenapa kok saya ngambil di sini yang di sebelah lawan bicara, bukan lawan tektokan saya kali ini adalah wanita, karena memang satu ketika antum kalau pernah ingat Isra Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Rasulullah diangkat ke langit, kemudian di situ diperlihatkan di sebelahnya neraka. Setelah itu apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah sebelah kiri itu neraka. Dilihat di situ ada perempuan yang mukanya glowing, betul mukanya glowing Pak. Kayak saya gitu lumayan alhamdulillah. Mukanya glowing, mukanya itu mengkilat, kemudian badannya itu bagus, badannya itu apalagi montok gitu. Pokoknya badannya itu bagus banget. Tapi apa? Di situ Allah menjadikan kuku-kuku mereka itu terbuat dari tembaga yang panas gitu. Jadi tembaga yang terbuat dari besi kemudian itu panas. Akhirnya apa? Dari tembaga itu muka mereka yang glowing, mereka cakar-cakar, kebayang gak sih? Jadi kayak apa sih scan orang-orang saling cakar-cakar itu. Pokoknya gitu ya. Glowing karena filter. Mandang fisik lu. Lanjut ya. Jadi ternyata perempuan itu mereka tuh mencakar muka mereka gitu, mencakar wajah mereka. Kemudian setelah itu kan kalau udah kuku panjang terbuat dari besi kan ada kulit-kulit yang nempel di situ. Mereka makanin lah, nauzubillah gitu. Mereka makanin. Akhirnya apa? Allah sediakan di situ di depan mereka bangkai yang buruk rupa. Tujuannya apa? Akhirnya mereka makan gitu. Rasulullah heran, ya wahai Jibril, ini kenapa ada orang bego banget gitu? Kalau bahasa kita mah, ini ngapain ini? Ada orang bego banget, mesti dia coret muka sendiri, kemudian mereka makan bangkai gini. Dikatakan sama malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad SAW, ini adalah umat kamu yang mereka itu selama hidup di dunia suka banget mengatakan kejelekan tentang sama-sama saudaranya. Insya Allah ya. Jadi kalau kita itu suka banget menceritakan tentang kejelekan saudara kita itu hobi banget membawakan kejelekan saudara-saudara kita. Coba deh kalau saya saranin buka surah Al-Hujurat ayat 12. Tebak beb, 3 gram, sumpah. Kamu mah enggak berjakan kan enggak berjakan. Kamu kalau Hujurat mah Hujurat Al-Hujurat ayat 12. Coba awalnya apa? Enggak mau nanti
Kamu takut kan? Kamu takut kamu boleh digagal? Enggak juga. Udah teman-teman dapat Al-Hujurat ayat 12. Kalau gibah yang positif dosa nggak tak bentar, nanti kita bakal bahas di situ. Ini coba kita dahsyat daripada gibah itu, masya Allah ya, ngeri pak. Udah dibuka surah Al-Hujurat ayat 12 itu di surah di halaman berapa tuh? Halaman 518. Halaman 518. Taib, dapat? Coba kita baca ya teman-teman. Nah, ini ngeri juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita ambil pegalannya sedikit. Wala inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Oh, masyaallah. Akhirnya Allah lanjutkan lagi, fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ini untuk saya, untuk reminder saya, untuk Bang Diki di sebelah saya ini. Kalau kita itu ternyata hobi banget menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, Allah katakan di sini, apakah kalian itu suka gitu makan bangkai saudara kalian sendiri gitu? Ayyakula lahma akhihi maitan gitu. Allah kenapa kok mengatakan maitan? Allah kok kenapa mengatakan bangkai? Karena bangkai itu kalau kita hujat, kalau kita lawan, mereka gak berdaya, mereka gak punya leluasa untuk menghalau daripada apa yang kita gibahkan. Jadi kayak dikiaskan itu sebagai bangkai gitu. Jadi maitan fakarihtumu, itu memang menjijikan. Jadi ternyata ada banyak hukuman kalau kita itu menggibah keburukan orang lain. Contohnya gini, ini keburukan kita pertama ketika di dunia, Beb ya. Jadi kalau kita itu hobi banget menceritakan keburukan orang, yang pertama itu contohnya gini, aku punya warung di depan. Itu di depan itu isinya ibu-ibu gitu nongkrong gitu. Ibu-ibu akan tetapi di situ insyaallah ya, akan tetapi ibu itu menggibah aku gitu, gibah kita. Kemudian apa yang terjadi? Itu pahala mereka itu ditransfer kepada kita, dosa mereka bertambah, dosa kita nggak bertambah, pahala kita bertambah. Jadi pahala mereka itu ditransfer. Jadi kalau kita ngegibah, contohnya saya ngegibah ini Aisyah gitu, akhirnya apa? Ya saya tahajud, kita puasa, kita sodako, kita haji, kita zakat, itu pahalanya ngalir kepada dia gitu. Tentu kan kita nggak mau ya orang itu makanya kalau kita itu lagi dalam keadaan digibah bersyukur banget gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak sholat, kita nggak sedekah, kita nggak apa-apain. Kemudian ada orang gibah, kita udah diem gitu. Karena apa ya, pahala dia buat kita gitu, dosa dia bertambah. Nah kalau dosa dia, pahala dia udah nggak ada lagi, jadi dosa-dosa kita itu dikurangi, diambil kepada dosa-dosa dia, berat ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini selama hukuman di dunia juga. Ini berpindah kepada hukuman di akhirat. Sampai kapan? Sampai apa tuh, nggak tahu tuh. Ini pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita itu ngegibah, kan kalau kita ngegibah itu pasti membicarakan tentang keburukannya. Maaf, mungkin kalau kita menceritakan tentang keburukan fisik, katakanlah, aduh dia itu telinganya cuma satu, hidungnya pesek, matanya rusak gitu, kemudian bibirnya sumbing, naudzubillah gitu, kita menceritakan kayak gitu. Maka dari setiap apapun yang kita ucapkan dari lisan kita, itu yang akhirnya diciptakan sebagai salah satu bentuk daripada makhluk. Betapa buruknya, saking buruk kita mengucapkan seseorang, semakin buruklah akhirnya yang kita ciptakan dari ciptaan lisan kita. Itu ya, nyambung kan ya. Jadi intinya tuh kalau kita menceritakan, si itu tuh dia tuh nggak punya telinga gitu, bakal diciptakan di situ orang nggak punya telinga. Lidahnya jelek, di situ lidahnya jelek. Jadi udahlah jelek, kemudian nanti makhluk ini tuh dijadikan bangkai, kemudian nanti kita makan. Wah, naudzubillah gitu. Maka ngeri gitu ya, kalau kita itu suka banget posisinya itu menggibahi urusan orang. Jadi kalau kita itu punya aib orang gitu, saya punya aib dia punya aib saya gitu, cukuplah bagi kita sendiri, wakafa gitu, wakafa bil aib gitu, cukuplah bagi kita itu aib-aib orang lain tuh kita simpan gitu. Antum kalau nengok siapa?
Antum kalau nengok orang-orang hebat gitu, itu kan orang-orang yang kita kagumi, kadang-kadang itu mah cuman background depannya doang gitu. Yang antum lihat itu bukan kehebatan dia, yang antum lihat itu kehebatan Allah yang Allah titipkan kepada dia. Apa kehebatan Allah yang Allah titipkan kepada dia? Allah itu hebat, saking hebatnya Allah menutupi aib-aib dia. Jadi yang antum kagumi sebenarnya itu bukan kehebatan orang tersebut. Jadi yang kamu kagumi dari aku itu, ya maaf. Kenapa dia maaf? Jadi yang kamu kagumi dari kehebatan aku itu bukan kehebatan aku, akan tetapi Allah menutupi aib-aib aku gitu. Insya Allah rendah. Gitu ya teman-teman ya. Tawa tuh Gak ngangkat viewers nanti slow maksudnya itu. Jadi kalau kita paham juga, kalau kita dalam keadaan digibah, kamu pernah ya kalau kamu pernah nggak tuh punya grup WhatsApp gitu, tiba-tiba teman yang lain buat grup WhatsApp yang baru, kamu juga diajak gitu, tujuannya apa? Akhirnya tujuannya pengen ngegibahin kamu, pernah gitu ya? Akhirnya apalagi kemudian dia buat grup Instagram, dia berdua bertiga sama teman-temannya, yang pernah akhirnya kita tuh selalu berempat, tapi tiba-tiba kita nggak diajak. Wah itu mah sad banget ya rasanya gitu, rasanya tuh ya, to the bone banget gitu. Oh ya, saya mau ngabarin ini sebelum masuk ke itu. Jadi kalau mau bagi-bagi cash atau pulsa itu 1K. Cuman saya mah biasa aja lah. Mau 300 juga, mau 400, mau 500 lah. Ya 500 lah gitu intinya mah. Tapi nggak apa sih, seberapanya aja. Yang penting segini yang segini yang Allah hadirkan hatinya segini juga. Tapi lanjut ya. Jadi sampai mana tadi? kamu tuh soalnya telat naruh di story IG. Jadi orang pada nonton. Jadi sampai mana tadi, lupa. Sampai mana tadi teman-teman? Sampai ini. Oh, ini. Apa? Yang orang pada grup WA gitu ya. Oh, orang pada buat grup WA, kemudian biasanya kita ngobrol bareng, hangout bareng, tiba-tiba kemudian kita dipisahin. Kenapa sih gue nggak diajak gitu? Ya tujuannya buat ngegibah kamu gitu. Akhirnya apa? Kalau kita paham, akhirnya ada yang cepu ya, mungkin diantara banyak orang itu ada yang cepu satu, bro di grup satu itu kita ngegibahin kamu gitu. Kita mengatakan siapa? Bukan kita harusnya mencela gitu. Kadang-kadang kita yang sekarang itu kan mencari gimana caranya itu biar satu sama gitu poinnya. Jadi poinnya tuh kita tuh gimana caranya buat ngimbasin kesel kita kepada dia gitu. Jadi ternyata kalau kita paham ya, kalau kita dalam keadaan digibah, itu bentuk nikmat yang Allah, bentuk apa sih, giveaway iko yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman ya udah deh, mungkin dia buat grup lain ngegibah aku gitu, ya udah gitu, kita syukurin aja. Nah tapi kalau kita paham, kalau kita digibah, kalau kita difitnah, kalau kita dicaci, kalau kita dimaki, lantas sikap kita mesti bagaimana? Diam gitu. Kalau kita pengen ngebela diri susah. Kalau kita pengen mencari pembenaran diri susah, nggak bakal jadi dapat pahala. Tapi kalau kita diam, pembela kita Allah langsung, beda ceritanya. Kadang-kadang betul. Gimana ceritanya? Gimana cara Allah ngebela kita? Itu mah urusan Allah, nggak perlu kita ngedikte gitu. Ya urusan Allah mah ya banyak cara-cara Allah. Mungkin kadang-kadang Allah itu punya caranya bukan hanya dengan cash ganti kontan, bagaimana orang itu terkena penyakit. Kadang-kadang bukan kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga ada seseorang yang membuat kita sedih, tapi Allah mengutus di sisi lain ada orang yang membuat kita bahagia. Ada orang yang membuat kita dalam keadaan terpuruk, tapi Allah kemudian mengutuskan di sisi lain ada orang yang membuat kita bangkit. Allah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Bang ini? Bang Diki. Ini kita ngangkat orang 21.30. 21.30. Setengah jam lagi. Wah, dikit lagi ya saya nyampaikan ke tema. Intinya kalau kita dicaci, difitnah, dimaki gitu, kita sabar, kita diam, karena pada sejatinya pahala dia itu kita transfer buat kita. Gitu teman-teman semuanya. Jadi boleh kita angkat orang gitu, angkat manusia, angkat audiens, Partisipasi, angkat peserta. Boleh. Satu nih. Bab ya kalau di layar. Kelihatan tuh. Enggak tahu. Tanya aja Bang Diki pasti apa kelihatan. Kelihatan. Enggak tahu. Kelihatan setengah. Tuh.
Bang? Ibu. Kayaknya dia nggak tahu fitur unmute deh. Iya, itu masih di ini. Ibu-ibu, kok nggak ada? Assalamualaikum, Bu. Ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu, dari mana? Suaranya kecil. Dia kenapa? Nah lo, kan kita bingung kayak gini ya, mesti ngapain nih? Wait, Keluar. enggak, aku yang kick. Suaranya baru masuk. Ibu kenapa Bu? Ibu. Sinyalnya jelek berarti. Ibu-ibu, kok nggak ada ibu-ibu? Kenapa sih? Kamu kenapa sih? Iya, itu tuh memes tau Beb. Memes, bukan memes. Iya memes. Iya. Mana ini? Enggak ACC ini ACC. Di mute lagi. Ajeng Putra. Putri. Assalamualaikum. Salahnya nanggung-nanggung. Nah, dia exit sendiri. Jadi jangan request kalau mau exit, guys. Oh. Dia keluar. Assalamualaikum. Kakak Waalaikumsalam. Cewek mulu, ya nanti kita angkat laki-laki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, lagi saya. Nah. Saya. Bentar Ustaz. Dari mana majelis taklim mana? Kalau Mama Dedeh lagi. Sebentar Ustaz. Nah, Ustaz, Ustaz Agam. Oh ya, kamu mau nanya kepada saya apa kepada Ustazah? Enggak, Ustaz Agam aja. Siapa aja deh. Itu. Nah, kalau misalnya kita digibahin tapi kita ngomel dalam hati, tahu nih digibahin terus ngomel dalam hati, dosa gak sih? Digibahin mobil. Di majelis taklim Al-Jokes. Iya. Cakep juga. Uncle. Jadi kan salah satu di antara jihad kita itu yang melawan agar lisan kita itu tidak mengatakan. Orang beriman itu meletakkan lisannya di belakang hati. Sekali lagi, orang beriman itu meletakkan lisannya di balik belakang. Nah, jadi kalau orang itu mau mengatakan apa yang pengen dia ucapkan lalu di lisan dia, maka dia saring dulu menggunakan hati dia. Jadi kalau kata hatinya ini jangan diucapin, ini bakal di pertengkaran gitu. Akhirnya apa, ya udah mau gitu dalam hati. Nah, itu mah termasuk daripada jihad kita. Apakah termasuk daripada dosa? Ya enggak gitu. Maka termasuk daripada pahala, insya Allah, karena kita menahan agar lisan kita itu tidak menyakiti hati orang. Gitu, Mbak Risma. Gitu, Mbak Risma. Oh iya Ustaz, makasih. Udah, ganti. Nanti Udah. kita lama-lama ada yang emosi. Bentar. Dari golongan Adam. Gak ada yang request dari golongan Adam. Weng. Mau dong. Ini ada nabi. Astagfirullah, dosa gak sih? Namanya Isa. Assalamualaikum. Dan gak ikutan. Maaf banget. Aku minum dulu deh. Iya, waalaikumsalam kakak Aisyah. Mau tanya Ustaz, kalau kita pernah gibah terus kita udah gak gibah terus pahalanya kita masih transfer ke dia apa enggak? Transfer terus. Ini transfer terus.
tadi pertanyaannya? Ini kayaknya gue bisa jawab deh. Anjay. Saya paham. Karena yang udah transfer itu udah ahlinya kepada transfer. Iya. Tadi ada yang habis ngirim nomor harus ditransfer gak sih? Apa gimana Ustaz Diki, gimana jawaban dari Kakak Isa tadi? Kalau kita udah gak gibah lagi terus pahalanya transfer gak gitu? Ya, jadi sama aja kayak kerja. Kalau misalnya kerjaan kita udah selesai, kita udah nggak kerja lagi, kita udah ditransfer lagi, udah nggak dapat gaji lagi. Jadi kalau Mbak Isa masih bekerja ya kita ditransfer. Kalau kita udah putus kontrak atau di PHK ya udah kita nggak ditransfer lagi gitu. Jangan kalau kita udah di PHK masih sibuk kita transfer dong gitu ya, susah gitu ya. Adil dong, adil gitu intinya mah. Jangan salah kalian, ini Bapak Adiki alumni tahfiz alumni pondok pesantren ini Mantapu. Apa sih Mantapu ya? Turun saham mantan, turun saham mantanku kita. Jadi gitu Mbak Isa ya. Jadi Ustaz, terima kasih. Iya, sama Diki, bukan Diki yang ngomong makasih. Nah, mari kita kaum Mel. Komel. Nah ini Arya dari tadi ini kaum iri dengki ini dia. Iri dengki dia selalu nggak terima kalau ada female naik. Oh gitu. Ini dari Mel. Nih, Dari mana? tapi Arya Arya. Yang lain. Oh ini masuk. Assalamualaikum. Salam. Mungkin saya nanyanya di luar konteks ghibah, boleh nggak Mas Agam? Biasa, sudah biasa. Bisa. Misalnya saya lagi sholat nih, terus rakaat pertama saya lupa baca Al-Fatihah, terus keduanya baru ingat baca Al-Fatihah. Yang pertama tuh belum, tapi yang kedua baca Al-Fatihah itu gimana ya? Kalau kita lupa baca surah pendek nggak masalah, karena surah pendek itu termasuk sunnah. Tapi kalau kita dalam sholat lupa Al-Fatihah, kamu mikir apa sholat kamu? Itu yang pertama. Jadi yang pertama kalau kita syarat termasuk daripada syarat wajib sholat itu adalah bacaan yang mesti kita harus baca. Apa bacaan itu? Ya termasuklah di dalamnya ada bacaan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib. Nah, kalau antum tidak baca Al-Fatihah dalam sholat, ya, berarti kamu ya nggak sah lagi. Oh, ya udah cukup segitu aja. Makasih ya Ustadz. Udah lagi deh. Nanti kamu emosi lagi. Udah gimana aja lagi. Enggak, cuma nanya itu doang. Udah. Nah, itu gitu. Kalau kamu sholat itu masa kita lupa baca Al-Fatihah, lucu gitu. Kamu sholat Enggak, jadi enggak, saya jadi kayak apa ya, fokus ke yang surat pendek yang dibaca nama imamnya, jadi lupa ke Al-Fatihah yang saya baca itu loh. Tapi Gam, kalau misalnya kita makmum, kita sebagai pendengar nggak bacain bisa nggak? Ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang pertama, kok kenapa itu kayak di kitab Firham Al-Quran, kenapa imam itu setelah mengatakan walatoli kemudian dia diam dulu sejenak, kan ada yang sebagian imam kayak gitu ya. Itu mungkin mereka yang berpendapat bahwasanya ketika selesai imam baca Al-Fatihah, itu giliran makmumnya yang membaca Al-Fatihah dalam hati. Cuma ada juga yang mengatakan kalaulah imam sudah membaca Al-Fatihah ya sudah terwakilkan. Nah gitu. Jadi yang benar yang mana? Apa belum benar? Jadi kalau aku pendapat yang pertama gitu, pendapat yang kedua gitu. Baca lagi di setelah imam mengatakan membacakan Al-Fatihah gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi mager juga pendapat yang pertama sih. Jadi keduanya nggak
Gantung niat gak sih, kalau udah niat sholat ya udah. Ya yang penting niat sholat baik gitu ya. Pokoknya mau sholat alhamdulillah gitu, daripada kita malam mingguan nggak sholat, alhamdulillah. Iya. Makasih Mas Arya. Iya, sama-sama Bang Diki. Mas Arya bisa keluar sendiri nggak sih? Oh iya. Kenapa mungkin? Bang Diki itu memang kadang-kadang tugas dia bang. Nggak usir. Maklum ya teman-teman ya, memang kayak gitu nada bicara dia tuh. Musir. Parah banget. Halo, assalamualaikum kakak Nanda. Maksud Ta'arif boleh nggak? Ta'arif siapa Ta'arif? Arik. Keluar dia. Kita angkat lagi. Gladys. Langsung. Aduh, kepencet. Bentar. Mbak ini dulu nih, Mbak Gladys dulu kan, Mbak Gladys. Gladys. Assalamualaikum. Kalau mau tanya itu di luar tema nggak apa-apa. Apa? Bentar, Mbak umur berapa? 18. Iya Mbak, silahkan nanya Mbak. Jadi begini, mau nanyakan, kan ada wanita yang mempunyai anak dari hubungan zina, lalu dia menikah dengan lelaki lain mempunyai anak, tapi wanita ini tidak bertaubat. Jelas kan zina kan menurunkan hukum zina, tapi yang dipertanyakan apakah anak dari lelaki lain itu tidak terkena zina juga? Kamu di masih pelajari syariah ini enggak? Kita katakan secara biologis anaknya memang secara biologis ya, anaknya memang anak daripada kedua orang tuanya, itu anak dari ibunya, anak daripada bapaknya. Cuman dalam perspektif Islam gitu, apakah anak ini termasuk daripada dosa? Ya, anak itu enggak mengemban dosa daripada kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya yang buat dosa, ya anaknya mah biasa aja gitu. Kalau orang tuanya yang berzina, anaknya mah gak ikut campur gitu. Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala taziru wa ziratu wizra ukhra. Jadi memang orang itu nggak bakal mengemban dosa orang lain, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, apakah dalam perspektif Islam anak itu adalah anak dari kedua orang tua ini? Ternyata enggak. Kalau anak kandung itu mereka berhak menerima ahli waris. Tapi kalau anak di luar daripada pernikahan, maksudnya adalah anak zina, maka dia tidak mendapatkan ahli waris. Jadi itu nggak dapat warisan gitu ya. Maulah bapaknya punya harta banyak, ibunya punya harta banyak, dia bisa untuk memberikan harta waris kepada dia, karena dia bukan anak sah daripada vaksin. Itu. Jadi, makasih. Ya, Mas. Halo Mbak Sar. Halo. Oh Mbak Sar, any question? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sar makku logam. Oh iya, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Maaf, nge-lag tadi. Cara menghadapi orang yang gibahin orang lain ke kita itu gimana? Jadi kalau misalnya dia udah pertama tuh topiknya bagus gitu, tapi ujung-ujungnya ngomongin orang lain gitu. Kalau mau motong nggak enak gitu.
Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi kalau misalkan kita punya circle, punya teman-teman lagi ngobrol gitu, pertama topiknya bagus gitu, tiba-tiba masuk ke tema gibah. Akhirnya apa kamu katakan, udah deh saya mau pindah ke sana aja gitu. Ngapain di sini sudah masuk ke gibah? Akhirnya dikatakan sama teman kamu nggak suka gibah, hingga kamu pindah ke sana. Bukan, di sana lebih hot gitu. Di sana lebih panas gitu. Di sini kita akan menceritakan, di sana sudah sampai video-videonya. Pokoknya intinya kita itu keluar dari zona tadi, intinya gitu. Kita nggak di zona orang-orang kayak tadi, zona-zona orang-orang gitu kita tinggalkan. Jadi kalau ada orang yang gibah, kita tutup telinga sebisa mungkin, itu kita tutup telinga agar kita tidak termasuk daripada agar kita tidak termasuk daripada bagian orang-orang yang kumpulan gibah ini. Kan ada yang menceritakan melalui mulut, ada yang mendengarkan melalui telinga. Apakah kedua-duanya termasuk? Ya termasuk juga gitu. Kalau kita menceritakan, kita termasuk daripada ahli gibah. Kalau kita yang mendengarkan, kita termasuk daripada ahli gibah. Nah jadi kita tutup telinga kita cari tempat lain. Karena ya capek lah kita, capek-capek puasa, kita capek-capek sholat, kita bagi-bagi pahala gitu, instan kontan kepada dia. Tentu kita nggak mau keluar daripada kayak gitu. Kalau udah nyambut ke tema lain, langsung sambil istighfar lah gitu. Kalau nggak sengaja dengar, inilah Islam itu indahnya. Kalau kita mandang sesuatu yang nggak pantas dengan pandangan pertama, hitungannya nggak sengaja, itu tidak termasuk daripada dosa. Tapi kalau kita pandangan kedua, ya itu udah termasuk daripada dosa. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, itu ada agamanya Gimana? agamanya mana? Gam? Kok nggak ada? Kok ini jadi gua sama Sar berdua? Masih ada, kok aku yang pusing sekarang? Ini aku sama Sar siapa ini? Sarmun. Kok gini? Kok ada yang... Kok aku nggak ada? Tahu dia pura-pura. Jadi bahas-bahas sama kamu. Tapi lu ngeliat gua nggak, atau yang gua hilang? Ngeliat. Lihat kucing. Ya ini kucing mahal, by the way, kucing 40 juta. Serius, gam. Serius nggak bohong nih, aku cek grup nih kalau nggak percaya. Iya, kucing Google kan. Enggak, maksudnya cek grup kalau aku ngeliatnya Masar, bukan Magam. Oh bentar, saya ngecek dulu. Gimana sih? Terus suara kamu ada? Udah. Oh nggak ada. Udah ada kami. Udah. Nih, Aku cek lagi. Kamu dari sananya ada sedia gitu dari itu. enggak bohong, dosa astagfirullah. Astagfirullah, istighfar. Tuh kamu diajarin Bang Diki tuh. Lanjut. Tentang pahala ini ada yang nanya, kan dari tadi kita udah ngebahas gibah itu dosa terus aja. Ada yang nanya, kalau misalnya ngomongin orang yang baiknya, gibah baik itu gimana contohnya? Yang gibah nggak dosa? Oh gibah nggak dosa. Nah pertama apa? Ada yang namanya itu inna sholat iwal munkar. Bedanya gimana? Kalau kita itu bukan fitnah, gibahnya itu secara fahsya. Maksudnya itu gibah kita itu secara kayak merugikan kita, merugikan orang lain, merugikan dia. Itu kan namanya fahsya. Jadi ternyata yang namanya fahsya itu gibahnya nyalur gitu, dosanya nyalur gitu. Itu namanya fahsya. Siapa? Fahsya. Apa artinya? Fahsya itu pokoknya gitu deh, intinya gitu. Fahsya apa? Buruk. Jelek. Kejelekan.
Nah kemudian ada di situ satu lagi namanya mungkar. Kalau mungkar itu terbalik. Kalau fahsya itu dosanya buat kita sendiri gitu. Dosa itu kalau kita ngelakuin dosa, contohnya gini, saya nonton Fulan nonton film kalau anak muda mah gitu, nonton film yang nggak harus ditonton. Iya, film yang nggak harus dia tonton gitu. Nah setelah itu apa? Kan itu kan fahsya ya, dosanya buat dia sendiri gitu. Nah tapi kalau udahlah nonton itu kemudian dia coba menodai orang lain, nah itu kan sudah masuk daripada mungkar. Nah nyambung nggak sih? Intinya gitu. Jadi ternyata kalau fahsya itu dosanya sendiri, kalau mungkar itu dosanya bareng-bareng rame-rame. Nah kalau kita bisa, kan ghibah itu semuanya susah untuk bisa mendapatkan kebaikan gitu. Ghibah itu pasti menjerumuskan kita kepada iri dan dengki. Kalaulah kita bisa ngegibah, maksudnya itu kita ngegibah dalam keadaan kita personal. Kita ngegibah, ngapain di sini? Intinya tuh nggak ada telinga yang mendengarkan. Intinya kita tuh berbicara kepada diri kita sendiri. Wajar ya kalau kita lagi dalam keadaan emosi, kalau kita lagi dalam keadaan muak gitu, kita kemudian ngomong ini apa sih ini? Apa sih? Padahal dia tuh nggak lebih bagus daripada saya gitu. Padahal saya itu daripada dia, namanya gitu lah. Itulah yang termasuk daripada ghibah fahsya, yang akhirnya menyebabkan itu apa? Dosanya buat kita, kemudian itu semua tidak ada yang mendengar, tapi memang semua itu kebatilan masuknya kepada keburukan, tapi bisa diantisipasi kalau kita memang udah terlanjur emosi. Ya tapi kalau kita pengen ngegibah baik, jatuhnya bukan kepada gibah, jatuhnya kepada yang namanya bagusnya muji gitu. Bro lu keren banget gitu. Bro lu asik banget nih, asik orangnya gitu, ngopi di Bekasi. Tau nggak itu bang Diki? Bro lu orangnya asik banget, ngopi tahu. Saldonya waktu buat saldo itu kena komentar pajak RI nggak by the way? Enggak, aku udah WA dia, jangan komen. Ada yang buat ganteng review saldonya dong, isinya cuma sekitar 500. Kata pajak RI apa? Skip. Jadi gitu, kalau gibah mah semuanya itu termasuk daripada perkara yang buruk ya, susah. Kalau kita nggak pengen gibah ya kita telan sendiri, jadinya gibah fahsya. Kalau gibah kita rame-rame namanya gibah mungkar gitu, rame-rame ada orang yang dengar. Tapi kalau kita gimana lah caranya ini biar kita itu mendapatkan pahala dari dia, kita muji orang tersebut gitu. Intinya begitu. Enggak, gua mau nanya dong pribadi. Nih, tadi kan kalau misalnya gibah itu kan katanya pahala kita ditransfer ke orang yang kita gibahin. Nah, berarti sebenarnya hukumnya orang ngegibah itu cuma pahalanya yang berkurang, nggak dapat dosa, atau dapat dosa plus pahalanya ditransfer double jadinya, atau salah satu doang? Aku ngegibah Bang Diki, pahala aku ditransfer ke abang kan. Oke. Kemudian dosa aku bertambah. Double ya berarti ya? Kemudian dosa abang gimana? Nggak ada, dosanya tetap aja segitu aja, tapi pahalanya bertambah. Kalau aku terus gibah satu hari tuh gibah terus gibah Bang Dikit terus, pahala aku habis, dosa-dosa yang abang miliki itu dipindahin ke aku. Nah nyambung ya. Jadi ya susah gitu. Capek ada. Ada jasa gibahin gua nggak sih? Gibahin gua please. Pengen life hack masuk surga ya? Iya, life hack masuk surga. Nah kalau ada orang kayak gitu, ada yang bilang bro gibahin gua dong. Intinya kamu itu nggak sayang satu lagi gitu. Masa kamu rela-rela temennya sholat gitu ya, temennya gitu capek-capek dia sedekah aja tuh segala macam, lu gibahin gua deh gitu. Tandanya kamu nggak bakal sayang sama dia gitu. Pokoknya asik gitu ya kalau kita bisa masuk surga dalam keadaan jalur gibah gitu. Ada orang lulusan corona, ada orang masuk surga lulusan gibah. Intinya jangan minta orang itu agar ngegibah kita, tapi kita pancing gitu, gimana lah cara orang itu biar ngegibah kita. Gak. Intinya gitu. Itulah ya Abang Diki. Last
last question dari gua deh pribadi, last nih. Ini kan kita sering gibah nih Gam, kita, lu sama gua, kita. Nah, ini kan ya kita tahu lah gitu kan, gibah tuh dosa, terus mencuri itu dosa, membunuh itu dosa, ninggalin sholat itu dosa. Nah, gibah itu salah satu dosa yang gimana nih? Low, middle, atau hard? Itu termasuk daripada untuk dosa terberat daripada dosa teringan daripada zina adalah bisa sama seperti menyetubuhi ibu kandung. Masya Allah, itu dosa terendah daripada dosa riba. Ini untuk orang-orang yang itu dosa riba gitu. Tapi kalau kita gegibah, masuknya sama kayak dosa zina kita dengan masuknya itu dosanya itu dalam tingkatan riba level yang paling tinggi dosanya. Nyambung nggak? Jadi dosanya itu ekstrim, bukan lagi hard, bukan lagi jadi udah VVIP very hard gitu. Wah. Kenapa nggak bilang dari awal? Karena asik banget gibah. Ya, oke, ntar jangan lupa kita gibah di ML. Di apa? Mobile Legend. Apa? Udah aku hapus aplikasi. Masih ada, bohong, masih ada. Bohong, masih ada. Semalam dia pakai tank semalam. Pakai apa? Pakai hero tank. Dia fighter dia kemarin sama tank. Dia masih main semalam. Yang itu bayar gitu ya? Habis nyusin duit ya? Iya. Terus akunnya nggak dimainin. Masya Allah, kita tutup kajian kita sampai malam hari ini. Kita lanjutkan di besok hari insya Allah. Mungkin teman-teman semuanya makasih sudah join ke sini. Karena kalau makin lama saya tidur di luar nanti kalau kamu ya Bang Bin menyediakan saya tempat tidur nggak apa-apa, tapi saya malas. Maksud nih salah lagi. Nah gitu ya. Tapi teman-teman semuanya boleh kita cukupkan. Alhamdulillah. Ya by the way hari ini saya produktif dan hampir menggila. Bukan menggila sih, hampir mengstres gitu. Karena kajian yang tumpuk-tumpuk, saya mau main ke puncak itu isinya plat B semua dan saya emosi nggak jadi. Kajian salary. Akhirnya ya udah deh gitu, nggak jadi ini main ke puncak. Untuk plat B tapi satu angka. Yang mahal itu plat B. Ya kita cukupkan sampai sini saja. Karena sini susah. BIN. Iya, serang suka-suka dia lah. Dia tuh pakai patwal guys, nggak ada track-tracknya. Aku datang ke nikahan kau dia pakai patwal, bayarnya 4 juta mahal. Patwalnya doang itu. Tapi aku belum kasih apa-apa, kadonya belum dikasih, orang belum minta-minta. Main ke Lombok. Oke, siap. Jangan Lombok. Ya udah kita cukupkan, nanti kita japri. Lebih dan kurangnya saya takut tidur di luar kalau lama-lama bersama di sini karena ini bukan japrian Bang Diki ya. Mohon maaf ini orang banyak mendengar. Saya takut di sini susah. Oke. Yuk, langsung closing. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka. Bentar, Bang Diki tuh nggak apa-apa doa ini. Oh iya, Bang Diki yang Subhanaka. Subhanaka Allahumma. Wabihamdika. Terus lanjutin. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Agam Fahrul.